Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas diskusi 3 tentang rancangan percobaan atau eksperimen pada pembelajaran IPA di SD untuk meningkatkan keterampilan. Belajar siswa dalam hal keterampilan mengobservasi, keterampilan mengklasifikasi, keterampilan mengukur, keterampilan mengkomunikasikan, keterampilan menginferensi, keterampilan memprediksi, keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu, dan keterampilan mengenal hubungan angka-angka. Berikut ini adalah rancangan eksperimen keterampilan mengobservasi. Judul kegiatannya adalah membedakan sifat atau karakteristik dari suatu objek. Bahan yang digunakan adalah jeruk sunkist, apel, pir, plum, peach, pisang. Alat yang disiapkan adalah lembar pengamatan dan alat-alat tulis. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat daftar hasil observasi. Siswa dapat menjelaskan sifat atau karakteristik objek yang diobservasi. Kegiatan pembelajarannya dimulai dengan kegiatan awal, yaitu guru memegang jeruk dan apel untuk dilihat oleh seluruh siswa. Kemudian menjelaskan kepada siswa tentang salah satu buah yang dipegang, misalnya apel. Seperti berikut, saya melihat suatu benda berwarna coklat pada salah satu ujungnya. Benda ini memiliki tangkai berwarna coklat pada salah satu ujungnya. Benda ini berbentuk bulat jika saya lihat dari atas. Benda ini berbentuk agak atau hampir bulat jika saya lihat dari samping. Guru kemudian bertanya, benda apa yang saya observasi? Jawaban untuk kasus ini tentu saja apel. Tugaskan siswa untuk menjelaskan tentang jeruk. Kemudian pada kegiatan eksplorasi, bentuklah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa. Bagilah setiap kelompok dengan buah-buahan yang telah tersedia. Lalu tugaskan siswa untuk mengobservasi buah yang ada dan menjelaskan kepada temannya. Bagikan daftar isian, tugaskan para siswa untuk mengisinya dengan diberikan contoh terlebih dahulu. Tunjukkan bahwa mula-mula tuliskan nama objek yang diobservasi pada tempat di dalam lingkaran, misalnya buah apel, kemudian tulis hasil observasi pada tempat-tempat yang ada di sekeliling lingkaran tersebut. Informasikan kepada siswa bahwa hasil observasi didaftarkan dan ditulis di sekeliling lingkaran tersebut merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh objek yang namanya tercantum di dalam lingkaran. Lalu lakukan evaluasi kegiatan. Apakah siswa dapat menyebutkan sifat atau karakteristik objek yang diobservasinya? Apakah siswa dapat mengisi daftar isian yang diberikan secara benar? Apakah siswa menjelaskan sifat atau karakteristik objek yang di tangannya kepada siswa yang lain? Nah, berikut ini adalah lembar pengamatan observasi yang berbentuk lingkaran karakteristik. Jadi, tulis nama benda atau objek yang diterangkan di dalam lingkaran. Selanjutnya, tulislah karakteristik yang dimiliki oleh benda atau objek tersebut yang diperoleh dari hasil observasi pada garis-garis yang telah disediakan di sekitar lingkaran. Lalu tanyakan kepada siswa, indera apa yang kamu gunakan untuk mengobservasi? Indera mana yang paling sering digunakan? Lalu kita lanjutkan dengan membuat rancangan eksperimen keterampilan mengklasifikasi. Judul kegiatannya adalah klasifikasi. Bahan yang diperlukan bermacam-macam bentuk, warna dan ukuran kancing, serta bermacam-macam daun-daun. Alat yang diperlukan, peralatan tulis-menulis, lem multiguna. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengklasifikasikan kancing-kancing yang ada. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan awal. Bagilah para siswa ke kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Bagilah setiap kelompok sejumlah kancing. Mintalah beberapa siswa memilih salah satu kancing dan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh kancing tersebut di dalam kelas.
Mintalah salah seorang siswa untuk memilih sebuah ciri atau karakteristik sifat yang dimiliki oleh kancing tersebut di dalam kelas. Mintalah salah seorang siswa untuk memilih sebuah ciri atau karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh kancing. Misalnya kancing yang memiliki karakteristik berlubang 2, kemudian mintalah ia memisahkan kancing-kancing yang memiliki lubang 2 dan kancing-kancing yang lainnya. Tugaskan siswa yang lain untuk memisahkan pula kancing-kancing yang berlubang 2 dari kancing-kancing lainnya. Lalu selanjutnya, pada kegiatan eksplorasi, tugaskan setiap kelompok untuk menentukan ciri-ciri lain yang dimiliki oleh kancing-kancing tersebut. Misalnya setelah ciri pertama yang dipilih bersama yaitu berlubang 2, kemudian berbentuk bulat, lalu berwarna putih, dan sebagainya. Mintalah setiap kelompok memisahkan kancing-kancing berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan. Tempelkan kancing-kancing tersebut pada kelompok yang sesuai. Hitung jumlah pada setiap kelompok. Lalu lakukan evaluasi. Guru melakukan observasi apakah siswa dapat melakukan cara pengelompokan dengan baik. Kemudian berikan setiap kelompok bermacam-macam daun. Mintalah setiap kelompok siswa untuk mengelompokkan daun-daun tersebut berdasarkan ciri yang ditentukan oleh kelompok. Tugaskan siswa untuk menuliskan ciri yang ditentukan dan menempelkan daun sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan rancangan eksperimen keterampilan mengukur. Judul kegiatannya adalah mengukur panjang. Bahan yang diperlukan adalah tali atau benang, klip atau penjepit, dan kertas yang berukuran besar dan kecil, lalu meteran yang biasa digunakan oleh penjahit, dan penggaris. Alat yang diperlukan, peralatan tulis-menulis, dan lembar pengamatan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengukur panjang benda, A. dengan alat ukur yang tidak standar, B. dengan alat ukur yang standar atau ukuran meteran. Kegiatan pembelajarannya, pertama, mengukur dengan menggunakan alat ukur yang tidak standar. Kegiatan awalnya adalah, pada tahap pertama dari kegiatan mengukur adalah membandingkan panjang atau tinggi dua benda, misalkan panjang pensil si A dengan panjang pensil si B, atau tinggi si X dengan tinggi si Y. Tugaskan para siswa untuk membandingkan lebar buku dengan lebar meja tulis. Lalu pada tahap kedua dalam kegiatan mengukur adalah membandingkan panjang atau tinggi dua benda dengan menggunakan benda ketiga, misalkan dalam penggunaan tali. Tugaskan siswa untuk mengukur lebar meja tulis dengan menggunakan tali, kemudian membawa hasil ukuran itu mengukur lebar papan tulis untuk membandingkan lebar kedua benda tersebut. Lalu pada kegiatan eksplorasi, siswa ditugaskan untuk mengukur berbagai objek dengan menggunakan klip atau penjepit atau klip kertas. Klip kertas yang digunakan ada dua macam, yaitu ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Di dalam kelas dibentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 siswa. Sebagian kelompok ditugaskan mengukur dengan menggunakan alat ukur, klip yang besar, dan sebagian kelompok lainnya ditugaskan menggunakan klip yang kecil. Mintalah satu kelompok dari yang menggunakan klip yang besar dan satu dari kelompok lain yang menggunakan klip yang kecil untuk melaporkan hasil pengukurannya. Berapa ukuran objek yang dimaksud bila diukur dengan klip yang besar dan berapa bila dengan klip yang kecil, atau ukuran ini dinyatakan dengan jumlah klipnya. Mintalah salah seorang siswa untuk menjelaskan mengapa jumlah klip yang digunakan sebagai ukuran berbeda banyaknya. Berikut ini adalah contoh lembar pengamatan kegiatan keterampilan mengukur. Di atas ada nama siswa atau nama kelompok, kemudian ada perintah dalam tugasnya. Yang pertama,
Perkiraan akan terka panjang setiap garis atau benda di bawah ini. Yang kedua, ukurlah panjang setiap garis atau benda tersebut dengan menggunakan klip atau penjepit kertas sebagai alat ukur. Nah, berikut ini adalah contoh tabel hasil pengamatan yang bisa dibuat untuk menaruh data hasil pengukuran. Dari pengukuran tersebut, kita bisa menanyakan pengukuran apa yang paling mudah dilakukan, mengapa, dan pengukuran apa yang paling sulit dilakukan, mengapa. Lalu siswa ditugaskan untuk mengukur objek-objek tertentu dengan menggunakan bagian badan. Lalu pada kegiatan selanjutnya, mengukur dengan menggunakan alat ukur standar. Pada kegiatan awalnya, beberapa siswa ditanya tentang tinggi badannya. Siswa dapat ditanyakan ukurannya berdasarkan sistem dengan ukuran meter atau sentimeter. Lalu menanyakan kepada siswa apakah mereka tahu sistem ukuran lain yang biasa digunakan. Siswa-siswa yang ditanya pada kegiatan kemudian diukur tingginya dengan menggunakan meteran. Di sini ditunjukkan sekalian bagaimana mengukur yang benar dengan menggunakan alat ukur yang digunakan. Kemudian pada kegiatan eksplorasi, dengan memakai pedoman, para siswa ditugaskan untuk membuat terlebih dahulu perkiraan atau estimasi, lalu mengukur objek yang ditentukan dengan menggunakan satuan ukuran sentimeter. Lalu tugas yang serupa diberikan kepada siswa untuk penggunaan satuan meter dan milimeter. Lalu pada tahap evaluasi, guru melakukan observasi terhadap ketepatan siswa melakukan pengukuran. Untuk penggunaan ukuran yang tidak standar, siswa ditugaskan melakukan pengukuran dengan pedoman pada daftar isian dan menggunakan alat ukur, klip kertas, batang korek api, dan tusuk gigi. Berikut ini adalah lembar pengamatan mengukur volume yang tugasnya berupa perkiraan massa dari setiap objek yang digunakan. Kemudian timbanglah objek-objek tersebut dengan menggunakan timbangan, dapat menggunakan timbangan kue. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatannya. Selanjutnya, berikut ini adalah rancangan eksperimen keterampilan mengkomunikasikan. Perhatikan lembar pengamatan berikut. Ini adalah lembar pengamatan tentang kegiatan mengkomunikasikan karakteristik suatu objek. Perintah tugasnya adalah tuliskan hasil observasi dalam kotak berikut. Lalu ceritakan kepada teman apakah teman dapat mengidentifikasi nama objek berdasarkan cerita yang disampaikan. Selanjutnya, ini adalah rancangan eksperimen keterampilan menginferensi. Ini adalah lembar pengamatannya. Jadi tugasnya adalah bacalah pernyataan-pernyataan berikut, lingkari apakah pernyataan tersebut termasuk kegiatan dari hasil observasi atau dari hasil inferensi. Misalnya pernyataan pertama yaitu, saya melihatmu memakai baju merah. Apakah itu termasuk hasil observasi atau hasil inferensi? Bisa dilingkari huruf O kalau itu termasuk observasi, atau I kalau itu termasuk inferensi. Selanjutnya adalah rancangan eksperimen keterampilan memprediksi. Yang pertama, memprediksi keringnya permukaan papan tulis, kemudian dicatat di dalam tabel objek dan luas yang basah. Lalu kegiatan keduanya memprediksi waktu kering objek yang disimpan di tempat yang berlainan. Yang ketiga, memprediksi berat atau massa spons kering dan basah. Kemudian dicatat berat spons kering, berat spons setelah dibasahi, berat spons yang dikeringkan 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan seterusnya sehingga kering diamati setiap 5 menit. Lalu rancangan eksperimen keterampilan mengenal ruang dan waktu dan keterampilan mengenal angka-angka saya jadikan satu contoh.
Jadi kegiatannya adalah siswa menyiapkan dan membawa 2 pot tumbuhan hijau sejenis, kemudian ukur panjang tumbuhan awal dari kedua tumbuhan tersebut, kemudian mengamati serta mencatat perubahannya setiap hari pada tabel berikut ini. Ukurannya ditulis dalam bentuk angka-angka, kemudian pengamatannya membutuhkan waktu berhari-hari. Inilah contoh dari rancangan eksperimen mengenal hubungan ruang dan waktu dan mengenal hubungan angka-angka. Selanjutnya perhatikan judul berikut. Pengaruh penerapan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 1 Kopang. Dari kalimat di atas, kita akan menentukan hipotesis, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Jadi variabel bebasnya adalah metode diskusi, variabel terikatnya adalah hasil belajar, variabel kontrolnya adalah siswa kelas 5 di SDN 1 Kopang. Definisi operasionalnya adalah menjelaskan pengertian pengaruh, penerapan, metode diskusi, dan hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian pembahasan diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.